alhamdulillah. Benar. Itu gimana sih caranya bisa dapat reseller agen besar banyak itu? Karena kita pertama jualan. Nah, tahapan setelah jualan itu kan sebenarnya ada kita scale up ke bisnis gitu kan. Jadi dari jualan lalu kita ke bisnis itu kan ada proses, bahkan ownernya dulu nih yang harus dibenahi mindsetnya dia kayak gimana dari jualan ke bisnis. Karena memang berkali-kali banyak orang yang nanya, Mas gimana caranya begini. Begitu kita breakdown dia punya masalah apa, ternyata masalahnya bukan sama admin, masalahnya bukan sama orang lain, masalahnya sama dia sendiri gitu. Dimana mindsetnya dia masih mindset jualan, dan itu banyak, bahkan mereka nggak sadar. Nah, ini kita udah ketemu nih dengan pemilik Paine Shop ya. Ya. Distributor baju anak ya. Iya, betul. Terlengkap nih di Indonesia. Amin. Kita mau nanya-nanya nih, saya mau nanya-nanya tentang bisnisnya ini. Ini mulainya kapan bisa jualan kayak gini, Mas? Dulu kita starting itu mulai jualan ya. Jualan tanda petik dari bazar ke bazar waktu itu ya. Tahun 2014 akhir. 2014 Akhir ya. Desember 2014 waktu itu. Oh, udah lama juga ya. Udah lama ya. Sekarang Simpulnya. udah 2022 udah. Tapi udah lumayan besar nih sekarang. Ya, alhamdulillah. Benar. Itu gimana sih caranya bisa dapat reseller agen besar banyak itu? Karena kita pertama jualan. Nah, tahapan setelah jualan itu kan sebenarnya ada kita scale up ke bisnis gitu kan. Jadi dari jualan lalu kita ke bisnis itu kan ada proses, bahkan ownernya dulu nih yang harus dibenahi mindsetnya dia kayak gimana dari jualan ke bisnis. Karena memang berkali-kali banyak orang yang nanya, Mas gimana caranya begini. Begitu kita breakdown dia punya masalah apa, ternyata masalahnya bukan sama admin, masalahnya bukan sama orang lain, masalahnya sama dia sendiri gitu. Dimana mindsetnya dia masih mindset jualan, dan itu banyak, bahkan mereka nggak sadar. Akhirnya ya mungkin kalau sekarang lihat kita udah sampai semana, mereka cuman bisa dikatakan cuman tanda kutip bedumel, cuma ngomongin udah begini, padahal ya yang salah ya mereka sendiri gitu. Rata-rata seperti itu sih ya. Sebetulnya jadi rata-rata seperti itu. Jadi kita tuh ya jual, nggak ada salah antara jualan dan bisnis, cuman kita itu mau gimana gitu. Jadi itu pertama itu ownernya dulu, bukan orang lain. Jadi ownernya dulu, baru caranya tuh nanti kita cari gitu ya. Apa dari mindset dulu berarti? Pertama mindset mau gimana gitu kan. Nah dulu tuh awal kita jualan ecernya tuh bazar. Cuman kita starting online-nya udah grosiran waktu itu, Mas. Nah barang sisa ekspor gitu kita jual grosir, terus jual dari bazar ke bazar. Akhirnya bazar ke bazar kita udah mulai nggak sempet waktunya nih, karena kita full online. Online kan naik terus tuh. Nah pas kita online, disitulah kita mulai punya admin. Jadi punya admin itu di sekitar tahun 2015 akhir kalau nggak salah, baru mulai ada admin kalau nggak salah. 2015 udah masuk online berarti? 2015 sudah mulai masuk online bareng dengan bazar-bazar. Cuman kan dulu jalannya sendiri nih, kita online sendiri, maksudnya ya kirim order istri, yang packing saya, yang kirim saya, yang ini, yang gitu. Jadi ya berdua aja gitu. Jadi bukanlah sebuah bukanlah sebuah sistem pada saat itu ya, kita hanya berdua. Sampai akhirnya kita punya karyawan satu pun itu masih berupa pendelegasian teknis gitu. Nah sekarang udah mulai besar, orang melihat kita besar, ya kita membuat sistem. Mungkin kalau misalkan orang, gimana sih cara buat sistem? Gimana cara ini? Sistem itu ya bisa, bahkan bisa dicontek. Sistem punya saya pun bisa dipakai sama orang lain. Cuman masalahnya orang itu ngerti nggak, paham nggak pas dikasih sistem itu. Ya kan gitu. Misalkan gini, Mas saya mau coba dong mobil Alphard gitu tahun 2022. Iya boleh, sok kita kasih kuncinya. Dia biasanya naik motor bebek, sudah pakai mobil Alphard, dikasih mobilnya, kasih kuncinya, bisa nggak? Belum tentu dia bisa pakai tuh mobil gitu. Ya ada tabrak kan gitu. Jadi SOP segala macam sistem yang kita bikin dan kita bangun itu belum tentu orang bisa pakai. Paling pertama adalah
Iya tadi mindset, kedua dia belum ke situ. Karena nanti nikmati prosesnya itu pasti bisa kok nanti. Gitu. Gimana bulan pertama mindsetnya dulu. Karena saya selalu berulang-ulang, ada orang bertanya gitu kan, gimana caranya punya mobil kan gitu. Selalu saya bilang gitu, cara mau punya mobil itu punya dulu garasinya. Nah, kalau punya garasinya, kita lagi duduk santai, kita akan membayangkan, oh nanti ada mobil ini di sini gitu. Secara di bawah alam sadar itu kejadian dan kita nggak punya mobil itu gitu. Jadi pertama kali itu punya garasinya dulu. Andai kata, mohon maaf, rumah kita di dalam gang, terus itu nggak mungkin masuk mobil di situ. Kita nggak akan pernah bercita-cita punya mobil ada di situ gitu. Iya, jadi mindset itu penting buat business owner. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak akan pernah besar. Saya mah cuma UKM, saya mah cuma jual pinggir jalan, saya mah cuma orang bodoh, saya mah cuma ini. Akhirnya apa? Akhirnya perpikiran yang saya mah cuma ini, saya mah cuma itu, ya kejadian sama dia. Jadi ya cuma segitu-gitu aja. Dia ketemu lagi sama teman yang lain yang udah tinggi, dia kan bilang, itu mah cuma beruntung aja gitu. Akhirnya, cuman itu berulang-ulang dan terjadi gitu. Jadi ya hidupnya mungkin kita pernah ketemu sama teman-teman kita yang 10 tahun kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu, kok ada yang udah sampai atas, tapi ada yang jadi di bawah gitu. Kita nggak bisa bilang itu sebuah takdir gitu, itu mah takdirnya dia. Ya namanya nasib, siapa yang tahu. Sebelum kita menarik nasib, kita menarik dari mindsetnya dulu. Jadi bagaimana mindsetnya dia gitu. Jadi kita nggak bisa nih, dia main saham bisa kaya gitu. Dia main baju anak bisa kaya. Saya mau ikutan jual baju anak dong biar kaya gitu. Jawabannya satu, jangan deh gitu. Saya bilang gitu. Selalu saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena dia mindsetnya bukan berbisnis gitu. Nanti yang ada ketika dia gagal, dia akan saya emang nggak bakat di situ. Padahal nggak begitu. Prosesnya itu nggak begitu. Mindset berarti impian juga harus ada. Mindset dia kayak gimana gitu. Berawal dari impian dia. Cita-cita. Jadi harus benar-benar ada. Karena punya impian itu gratis. Betul, impian gratis. Bisnis owner gak punya impian, ya segitu-gitu aja. Bahkan saya pernah baca dulu yang dia punya salah satu toko buku di daerah Kuitang itu ya. Mungkin temen-temen tahu tuh toko buku apa. Dia pertama kali waktu itu bapaknya cuma naik sepeda di depan itu ngeliatin aja, pengen punya nih tokonya dibeli gitu. Pengen punya nih tokonya dibeli. Terus ternyata yang punya orang Belanda dan dia jadi dapat tempat di situ gitu. Karena dia cuma ngebayangin doang. Mungkin kalau saya ngomong kayak gitu, orang-orang bilang, ini Mas Teja tuh ilmunya gila gitu. Ya enggak sih memang begitu. Dulu juga waktu pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya usaha, ya kita ngebayangin dulu. Kita rasakan, kita yakini, Pak, bisa nih gitu. Nanti jalannya akan ada, prosesnya ada. Oh, berat tuh prosesnya begini, begitu, ya kan pilihan. Lebih enak kan, habis kerja pulang ke rumah, ngopi, ngudut, ya kan, habis itu tidur. Nah, enak kayak begitu. Kalau punya usaha mah susah. Makanya kalau ada orang nanya sama saya, Mas, pengen punya usaha, jangan, lu mendingan pulang dari kantor di rumah santai tiduran main sama anak sudah gitu. Nanti akhir bulan lu gajian, lu gitu Mas. Gampang kan gitu. Tuh bener teman-teman harus mindset dulu nih. Jadi kalau mau yang enak mau gampang jangan usaha di rumah. Udah kerja aja, terpulang habis kerja pulang santai main sama anak istri terus tidur istirahat gitu. Kalau jadi usaha mau otaknya 24 jam muter. Ada aja yang dipikirin gitu ya. Jadi kalau memang misalkan gue mah nggak mau mikirin begini begitu ya bagaimana ya, mending gue usaha gitu. Udah mending di ini aja di rumah gitu ya, pulang kerja nyantai ngopi gitu. Gue sudah pokoknya begitu. Makan pisang goreng kan gitu, malam kumpul-kumpul sama bapak RT nggak apa-apa. Hidup pilihan gitu aja. Tapi impian harus besar tuh ya. Impian berawal dari kita impian ngapain nanti ketemu caranya ya. Betul. Berawal dari impian. Kalau nggak ada impian susah kita nemuin salah. Dan terus lanjutnya Mas yang kedua memang berkumpul sama orang-orang sukses. Ada di mana sih orang-orang sukses itu gitu? Karena kita nggak bisa ketemu dengan orang-orang sukses itu sembarangan gitu ya. Nah, jadi waktu saya mulai mau ngerintis naik itu, saya itu banyak ikut seminar, workshop yang offline waktu itu ya, ketemu belum zaman pandemi kan waktu itu, ketemu ngobrol apa, jadi sharing. Enggak sih, saya nggak minta modal sama dia, enggak, cuman kita sharing gitu. Oh dia tuh kayak begini loh mulai bisnisnya, oh dia tuh ini loh. Nah, jadi kita belajar aja dari sharing itu ada ilmu. Oh mereka tuh begini, oh mereka punya impian kayak begini.
oh dia punya impiannya begini gitu. Oh ada yang impian yang paling realistis ternyata pada saat itu memang saya dan istri sama-sama punya berprinsip bahwa kalau kita rajin berbagi tuh pasti akan dapat lagi gitu, lebih banyak gitu. Dan ternyata banyak juga pengusaha kayak gitu. Oh saya rajin dengerin gitu, rajin dengerin. Makanya mohon maaf nih, ini bukan saya muslim ya. Jadi waktu itu pernah ada orang gitu ya nanya gitu. Saya bingung, kenapa sih orang ini nggak sholat nggak ini, kenapa mereka bisa dapat harta begini ya? Mungkin kalau ada orang Islam bilang, oh tuh istidat gitu ya, begini. Tapi setelah saya mengetahui lebih lanjut, oh, dia ini nih kalau udah begini gila-gilaan gitu. Wajar aja, pasti dikembalikan di dunia. Dan bersyukurlah untuk yang muslim, ya kan? Ini lihat yang muslim, ketika kita berbagi di dunia, itu dibalikin lagi di dunia lebih gede lagi, dan di akhirat juga dicatat juga gitu. Udah di dunia dibalas berkali lipat, di akhirat berkali-kali lipat gitu. Iya. Itu kalau kita ngitung kalkulator, makanya kenapa ada orang medit kadang-kadang saya juga bingung, lu kenapa nggak berbagi? Gitu. Jika menyukai video ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tonton terus Cicak. Terima kasih. Bye. Oke, bagi Anda para pengusaha, para pebisnis yang memerlukan aplikasi-aplikasi custom untuk kebutuhan penunjang bisnisnya atau usahanya, seperti aplikasi pencatatan order barang dari reseller, agen, aplikasi untuk monitoring stok barang yang ada di kita maupun stok barang yang ada di reseller atau agen-agen kita, dan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan teknologi-teknologi canggih seperti teknologi geolokasi yang dipakai oleh beberapa aplikasi populer seperti GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood. Dan Anda memerlukan juga monitoring mutasi rekening di aplikasinya, itu bisa saya buatkan di aplikasi custom yang Anda pesan.